Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, meta-analisis. Ya, meta-analisis ini adalah suatu teknik statistik untuk menggabungkan hasil dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Jadi ini hampir mirip ya dengan model skripsi yang diterapkan Fakultas Farmasi di masa pandemik. Kalau Fakultas Farmasi kan menerapkan naratif review. Jadi kalau di meta-analisa ada namanya istilahnya systematic review, tapi hampir mirip dengan naratif review itu juga. Ya, jadi ada dua jenis ya, ada dua jenis tipe dari review ini ya, yang biasanya disebut kadang sering dibanding-bandingkan antara systematic review dengan meta-analisa. Ya, meta-analisa ini apa? Meta-analisa adalah tipe dari systematic review yang menggunakan metode yang kuantitatif untuk memperkirakan riset dari studi yang berbeda. Kalau tinjauan tersebut tidak digunakan analisis statistik, biasanya disebut sebagai systematic review. Tapi kalau analisisnya menggunakan metode statistik formal, maka jenis reviewnya dinamakan meta-analisa. Tujuan dari meta-analisa ini apa? Jadi, tujuan dari meta-analisa ini adalah untuk memperoleh estimasi size effect, yaitu kekuatan hubungan atau besarnya perbedaan antara variabel untuk melakukan inferensi dari data dalam sampel ke populasi. Apakah kita ingin melakukan suatu estimasi atau kita mau melakukan uji hipotesis ya, atau kita melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial yang bersifat sebagai confounder atau perancu agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan ataupun perbedaan. Bagaimana sih langkah-langkah umum untuk melakukan meta-analisa? Jadi ada 6 tahap. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuannya apa. Lalu kita lakukan pencarian literaturnya. Lalu kita menentukan kriteria inklusi ataupun eksklusinya. Kita kumpulkan datanya. Kita analisis secara statistik. Dan kita ambil kesimpulan dan rekomendasi. Nah, yang pertama, langkah-langkah yang pertama dalam meta-analisis yang pertama adalah pendahuluan ya. Jadi ini bisa berisi latar belakang, hipotesis yang akan diuji, dan tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua, metodologi. Jadi metodologi ini untuk kriteria pemilihan ya. Jadi metode untuk menelusuri penelitian seperti apa. Nah, jadi ada kriteria yang jelas untuk penilaian kualitas artikelnya, apakah dari aspek desain, pelaksanaan maupun analisis ya. Dan ada klasifikasi dan kodifikasi unit-unit penelitian untuk digabung. Ada abstraksi kuantitatif hasil masing-masing penelitian, ada rencana model statistikanya, dan bagaimana rencana interpretasi hasilnya, dan bagaimana rencana pelaporan hasilnya. Yang pertama, kriteria pemilihannya. Jadi, untuk ini biasanya studi ini
adalah studi-studi yang dipilih sesuai dengan tujuan meta-analisa ya. Dan peneliti ini harus menetapkan jenis dan rincian laporan penelitian yang akan digabung. Misalnya uji klinis perlu menetapkan randomisasi, jumlah sampel minimal, berapa lama follow up-nya, karakteristik klinisnya, outcome-nya apa, rentang umur subjeknya apa, intervensinya apa, dan perlu pula dari awal ditentukan laporan dalam bahasa apa saja yang akan disertakan. Apakah hanya artikel yang berbahasa Inggris atau mencakup yang berbahasa lain, tahun publikasi, dan lain-lain aspek yang relevan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dan apakah studi yang dilakukan ini sudah dipublikasi atau tidak ya. Selanjutnya, strategi penelusuran dan kualitas artikel. Jadi kita lihat dulu kualifikasi penelusurnya. Nah, lalu artikel yang sudah terkumpul ini harus kita teliti satu persatu. Nah, dan kita harus lakukan pembobotan supaya kita tahu bahwa antara artikel yang satu dengan artikel yang lain ini sama kualitasnya. Nah, selanjutnya penggabungan hasil studi. Ya, untuk penggabungan hasil studi, ini ada beberapa prinsip yang harus diketahui dalam menggabungkan hasil dari banyak penelitian. Nah, jadi yang pertama, menggabungkan hasil penelitian dengan jumlah subjek yang berbeda dan dengan kualitas yang berbeda. Nah, ini tidak dapat diperlakukan sama. Atau penelitian dengan jumlah subjek yang banyak dan yang berkualitas ini lebih baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan bobot yang lebih besar. Dan bagaimana dengan hasil akhirnya, outcome-nya? Jadi dia dapat berupa data nominal, numerik, ataupun data ordinal. Nah, untuk menggabungkan hasil yang sesuai dengan penelitian aslinya bisa tampak seperti tabel di bawah ini ya. Ini adalah beberapa contoh skala variabel yang dapat digunakan dalam meta-analisa. Misalnya untuk yang skalanya numerik, kita bisa menggunakan mean difference atau perbedaan rata atau standardized mean difference atau perbedaan rata yang terstandarisasi. Kita juga bisa menggunakan hasil yang berskala nominal, itu seperti odds atau insiden, atau bisa menggunakan odds ratio, risk relatif, risk difference, atau kita bisa juga membuat dengan hasil yang berskala ordinal. Nah, jadi kalau misalnya hasil dari satu uji klinik berskala numerik, misalnya penelitian yang membandingkan 2 buah obat dalam menurunkan kadar kolesterol. Jadi yang digabungkan dapat berupa beda rata atau mean difference antara kedua kelompok. Dan untuk membedakan peran jumlah subjek ini, maka beda rata lebih baik tidak dinyatakan dalam angka mutlak, melainkan dalam besaran simpang baku berupa standardized mean difference, yakni beda rata dibagi dengan simpang bakunya. Kalau misalnya hasil penelitian berupa data nominal dikotom, seperti sembuh tidak sembuh, hidup meninggal, biasanya sih penggabungannya dapat dinyatakan dalam odds, insiden, ratio odds, atau risk relatif ya. Karena memang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, besar sampel pada tiap penelitian ini kan tidak sama, maka menjumlahkan hasil masing-masing penelitian dan menghitung ratanya ini tidak layak untuk dilakukan. Makanya untuk itu harus ada teknik statistik sendiri yang jenisnya bermacam-macam. Tapi kan dapat dikategorikan seperti dalam 2 kelompok ya. Biasanya kita sebut sebagai fixed effect model
dan random effect model. Pada fixed effect model, ini diasumsikan kalau variabilitas di antara berbagai penelitian itu semata-mata didasarkan oleh adanya faktor peluang. Artinya, penelitian ini dilakukan tak terbatas. Akhirnya akan diperoleh hasil yang sama. Jadi, pada model ini, variabilitas antar studi ini diabaikan atau dianggap tidak ada. Yang ada apa? Yang ada hanyalah variabilitas intrastudi yang berupa variabilitas berdasarkan faktor peluang. Jadi, teknik ini diperoleh interval kepercayaan yang sempit. Kalau kategori yang satunya, random effect model, ini selain variabilitas intrastudinya juga dia diperhitungkan variabilitas antar studinya. Jadi teknik ini kita bisa peroleh banyak interval kepercayaan yang lebih lebar dibanding dengan yang model tadi yang fixed effect model. Tapi bila penelitian yang digabungkan ini lebih kurang bersifat homogen ya, hasil yang diperoleh dengan kedua model tersebut itu tidak banyak berbeda. Biasanya perbedaan yang berarti baru terjadi kalau hasil penelitian yang digabungkan itu sangat heterogen. Sehingga kita biasanya melakukan penilaian heterogenitas. Nah, uji heterogenitas ini biasanya jenisnya juga bervariasi. Mulai dari yang paling sederhana sampai dengan menggunakan berbagai diagram. Kalau misalnya uji heterogenitas memberikan hasil yang tidak bermakna, maka dianggap hasil studinya ini cukup homogen dan analisis statistik yang sesuai bisa dengan fixed effect model. Tapi kalau hasilnya heterogen, maka harus menggunakan random effect model ya. Jadi bagaimana menyajikan laporan meta-analisa? Ya, seperti pada laporan penelitian sebelumnya, yang lain-lain. Jadi penyajian laporan meta-analisa mencakup ada pendahuluannya, ada metode, ada hasil, dan ada diskusinya. Penyajian hasilnya ini biasanya diawali dengan karakteristik subjek penelitian. Biasanya sih rincian tentang penelitian yang disertakan, tahun publikasi, karakteristik subjek, jumlah subjek, rentang usia, randomisasi, lama follow up-nya, hasil akhir penelitiannya, dan informasi-informasi data lain yang relevan juga ya biasa ditampilkan. Nah, hasil dari meta-analisis disajikan dalam bentuk forest plot untuk memperlihatkan adanya beda rata yang telah disesuaikan dengan jumlah subjek atau SMD ya, atau Standardized Mean Difference untuk masing-masing studi dengan interval kepercayaan ini pada tadi untuk SMD ini kotak hitam. Kalau interval kepercayaan garis horizontal ya. Ya. Jadi pada contoh ini ada 4 dari 6 studi interval kepercayaannya tidak memotong garis vertikal dari nilai gabungannya. Ini menunjukkan bahwa kelima studi yang digabungkan tidak homogen. Nah, misalnya ini dari hasil yang disajikan dalam forest plot adanya rasio odds masing-masing studi seperti pada kotak hitam. Dengan interval kepercayaan itu garis horizontal, garis vertikal menunjukkan odds rasio. Ya, sama dengan 1, artinya tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan rasio odds digambarkan sebagai diamond wajik ya. Dan agar interval kepercayaan simetris di sekitar odds ratio dibuat diagram dibuat dalam logaritma rasio odds. Di contoh ini ada 6 dari 7 studi yang digabungkan interval kepercayaannya memotong garis vertikal. Nah,
memotong garis vertikal yang dibuat melalui hasil gabungan, menunjukkan bahwa studi yang digabungkan ini sifatnya homogen. Ya, mungkin itu saja informasi dari saya. Bisa nanti kita jauh lebih permantap di diskusi untuk kasus-kasus penelitian meta-analisa. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.